Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman. Nah, kemudian tambah satu yaitu Kota Yogyakarta. Nah, untuk penempatan di Desa Mitra ini kami akan melakukan studi dulu, ya. Studi yang pertama, berapa jumlah mahasiswa yang mengikuti program KKN Desa Mitra, kemudian menempatkan di lokasi-lokasi yang memang betul-betul membutuhkan uluran tangan mahasiswa KKN dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Meskipun secara garis besar program kerja yang teman-teman laksanakan di program KKNT dan program KKN Desa Mandiri itu sama. Hanya yang perlu digarisbawahi di sini, dalam pelaksanaan program kerja KKN selalu berorientasi pada kebutuhan masyarakat wilayah lokasi KKN, bukan selera dari mahasiswa KKN. Basisnya adalah kebutuhan. Baik, saya lanjutkan. Ini pengelompokan secara mandiri yang teman-teman banyak lakukan di Instagram, yaitu program kuliah kerja nyata tematik atau KKNT, di mana KKNT ini merupakan bagian dari implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang biasa disingkat dengan MBKM. Nah, secara prosedural, yang pertama adalah mahasiswa membentuk kelompok secara mandiri sesuai dengan format yang diunduh. Formatnya belum kami unggah karena belum waktunya. Artinya ada tanggal-tanggal yang sudah kita tetapkan untuk mengunduh dan mengirimkan nama-nama anggota kelompok melalui email. Jadi harap teman-teman untuk bersabar. Meskipun nanti saya akan tampilkan juga di PowerPoint ini. Nah, kemudian setiap kelompok atau padepokan, kalau di UST itu namanya padepokan ya, bukan kelompok. Ini adalah salah satu ciri khas ya, ciri khas daripada KKN UST. Nah, setiap kelompok atau padepokan terdiri atas 2 sampai 7 mahasiswa yang minimal berasal dari 2 program studi yang berbeda. Banyak sekali japrian yang masuk kepada kami, apakah bisa lebih dari 7 mahasiswa. Nah, kalau teman-teman melihat pelaksanaan KKN pada masa pandemi, kami malah hanya membatasi 2 sampai 5 mahasiswa. Nah, karena ini adalah masa uji coba, ya masa uji coba tatap muka banyak di sekolah-sekolah. Olehnya itu kami menyesuaikan dengan kondisi masa pandemi sekarang. Dan kemudian untuk meringankan beban kerja kelompok, karena akan beda cerita kalau yang bekerja itu 5 dan 7 mahasiswa. Harapannya program kerja kelompok ketika dikerjakan oleh 7 mahasiswa berlangsung lebih baik lagi. Nah, kemudian dalam pembentukan kelompok tersebut, misalnya hanya 2 mahasiswa itu diizinkan. Yang penting di antara 2 mahasiswa itu mereka berbeda program studi. Nah, kemudian poin ketiga mengenai lokasi KKN. Nah, ini ditentukan oleh padepokan. Sehingga mungkin saja antara satu dengan mahasiswa yang lain dalam satu padepokan itu berbeda lokasi. Misalnya Pak Irfan lokasi KKN-nya di Kalimantan, sedangkan 4 orang atau 6 orang itu di Kabupaten Bantul. Nah, Pak, apakah ini boleh? Ini sangat boleh. Ya, artinya Pak Irfan di Kalimantan menyelenggarakan program individu di Kalimantan, tentunya dengan disupport 6 mahasiswa dari Bantul. Ya, supportnya bisa sharing, kemudian bisa saling bertukar pikiran, tanya jawab, kemudian mungkin Pak Irfan akan meminta pertimbangan terkait program kerja apa dan bagaimana cara melaksanakan sesuai dengan target daripada Pak Irfan di Kalimantan. Bagaimana jika ada program kerja kelompok? Haruskah Pak Irfan terbang dari Kalimantan ke Bantul?
itu tidak perlu. Nah, olehnya itu penyelesaiannya seperti apa nanti Pak Irfan akan memberikan sumbangsih ya, baik berupa ide, pikiran dan lain-lain sebagainya kepada teman kelompoknya yang sedang melaksanakan program kerja kelompok di Bantul. Karena apabila itu dinamakan kerja kelompok, tidak ada mahasiswa yang tidak terlibat. Semuanya harus terlibat. Ya, jadi kalaupun di antara 7 mahasiswa tersebut semuanya berbeda-beda lokasi, ada yang di Papua, ada yang di NTT, ada yang di NTB, ada yang di Maluku, ada yang di Sulawesi, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Bali, ada yang di Jawa, tidak masalah. Nah, yang terpenting program kerja individu dilaksanakan dan program kerja kelompok dilaksanakan. Nanti strateginya kami akan menceritakan atau mendeskripsikan lebih lanjut pada topik perencanaan dan pelaksanaan program kerja. Ini penjelasan terkait lokasi KKN, program KKN tematik. Selanjutnya, setiap perwakilan kelompok KKN mengirimkan identitas anggotanya. Nah, ini mohon dicermati dan jangan mengirimkan email lebih daripada 1 kali. Karena itu akan membingungkan admin kami mana nama yang betul dan mana nama yang tidak betul. Mana email yang sah, mana email yang tidak sah. Olehnya itu dalam memberikan nama file yang dikirim, mohon sesuai dengan yang tercantum di sini. Misalnya Mandiri, ya. Mandiri ini bukan nama bank ya. Ini Mandiri, kemudian underscore lokasinya di mana? Kalau di ini contoh ya, Bantul ya. Kemudian kalau ada yang di Bali tulis Bantul, Bali, Sleman dan lain-lain. Nah, agar memudahkan LP2M untuk mengurus perizinan di kantor pemerintahan kabupaten kota yang dituju. Nah, ini emailnya juga sudah jelas, emailnya KKN LP 3M, karena kami akan membedakan email yang dikirim mahasiswa program KKNT dan program KKN Desa Mandiri. Jadi bukan Desa Mandiri sama, bukan Desa Mandiri dan Desa Mitra ya. Nah, jadi ada cuma 2 program KKN, ada KKNT, KKN tematik, dan KKN Desa Mitra, ya. Nah, jadi untuk mandiri ini bukan desa mandiri ya, tapi yang dimaksud mandiri di sini adalah mahasiswa secara bertanggung jawab memilih anggota dan lokasi KKN yang dimaksud. Nah, tentunya dalam pengurusan izin kami harapkan mahasiswa dapat menjaga nama baik lembaga Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Meskipun nanti jika ada kesulitan atau ada hambatan, silahkan konfirmasi ke kami. Kalau misalnya kami tidak respon di Telegram, ya silahkan WA Japri. Insya Allah kami akan menjawab. Kemudian pengiriman email dimulai pada tanggal 24 November sampai 10 Desember. Berarti masih banyak kesempatan teman-teman untuk menentukan anggota padepokan dan tentunya mencari lokasi KKN. Ingat dalam mencari lokasi KKN, cari lokasi yang kira-kira bisa untuk diajak dalam berjuang dan bekerja sama. Bisa juga lokasi KKN di tempatnya sendiri, ya karena memang KKNT itu berbasis domisili atau di tempat yang lain juga boleh. Kami memerdekakan dalam hal memilih lokasi selama mahasiswa bisa bertanggung jawab. Baik, ini adalah contoh. Ini contoh daripada form identitas padepokan KKNT ya atau mandiri periode 2 tahun akademik 2001-2022. Maaf.
Ya, mohon jangan dicoret-coret dulu teman-teman, mohon dengan sangat kerjasamanya. Nah, ini adalah contoh form identitas padepokan KKN tematik yang diisi secara mandiri jika teman-teman mahasiswa memilih program tersebut. Di sini ada NIM, nama, prodi atau fakultas, telepon atau WA. Kemudian jabatan, hanya ada 2 jabatan, yaitu jabatan ketua dan anggota, khusus untuk form identitas ini. Tetapi apabila nanti dalam penyelenggaraannya ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada PJ dan seterusnya, itu dibolehkan, silahkan saja. Nah, kemudian untuk lokasi KKN mohon diisi dengan lengkap, ya. Di RT berapa, RW, desa atau kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, dan provinsinya apa. Nah, ini terkait pengurusan izin lokasi KKN. Apabila lokasi KKN berbeda, maka semuanya harus mengisi. Tetapi apabila lokasi KKN-nya sama, cukup satu yang paling atas, kemudian di bawahnya ditulis dengan SDA atau sama dengan di atas. Baik, dalam form identitas kelompok, kami melampirkan catatan ya untuk mengingatkan kembali teman-teman semuanya bahwa maksimal kelompoknya dalam satu kelompok terdiri dari 7 mahasiswa yang berasal dari 2 program studi berbeda. Aduh. Ini siapa yang sering coret-coret ini? Mohon teman-teman dengan sangat ya kerjasamanya. Kalau memang dirasa sosialisasi ini tidak membantu teman-teman, agar sekiranya tidak usah mengikuti ketimbang teman-teman mengganggu konsentrasi teman-teman yang lainnya yang memang ingin mengikuti sosialisasi ini. Nah, baik, saya lanjutkan kembali. Di sini ketua kelompok ya atau salah satu dari anggota kelompok ya itu yang mengirim daftar kelompok yang telah diisi lengkap dengan format file name yaitu mandiri, kemudian underscore lokasi KKN, kemudian dikirim ke email KKN. Oh maaf, ini emailnya keliru ya. Emailnya sesuai yang tadi, nanti kami ganti. Ya, kknlp3m.ustjogja.ac.id. Baik, kemudian untuk tanggal pengiriman ini sudah sesuai, yaitu tanggal 24 November sampai 10 Desember. Jika terjadi perubahan di tengah jalan, misalnya perubahan daftar nama anggota kelompok atau daftar lokasi KKN sebelum tanggal 10 Desember, silahkan untuk dikonfirmasikan kepada kami, ya, kepada admin, sehingga nanti admin bisa mencari emailnya dan akan dihapus. Ya, tentunya nanti dikonfirmasi bahwa kami mengirimkan email pada tanggal sekian, jam sekian dengan file name ini untuk memudahkan tim kami dalam melakukan identifikasi. Baik, nanti mohon teman-teman ya, ini cukup yang mengirim itu adalah satu orang ya, entahkah diwakilkan atau ketua kelompoknya dipersilahkan. Yang penting tidak double-double yang mengirim karena sangat membingungkan kami nanti pada saat pengumuman anggota kelompok. Baik, mohon maaf ini saya mau menghilangkan coretan ini tetapi sudah tidak bisa karena jaringan internet kurang bagus. Maaf, apakah sudah pindah slide-nya? Halo, Pak Irfan? Belum ya?
Suara saya terdengar dengan lancar atau? Iya, ini gara-gara saya mau menghapus coretan-coretan ini, akhirnya jadi ngeheng. Di anu aja Pak, stop share screen lalu diulangi lagi aja Pak. Iya Pak, ini hang Pak, anunya tidak kelihatan yang gambar tunjuk itu gara-gara saya mencoba menghapus ini loh, yang tanda-tanda silang ini. Ya, sabar ya. Ya, baik. Saya lanjutkan. Ya, mohon teman-teman kerjasamanya jangan dicoret-coret dulu. Ya, kalau teman-teman misalnya tidak bisa untuk bekerja sama, silahkan tidak mengikuti sosialisasi ini dulu. Ya, oke. Baik, yang selanjutnya saya akan jelaskan adalah pengelompokan oleh LP2M. Ya, tentunya pada pengelompokan LP2M ini pelaksanaan KKN sama dengan sebelum masa pandemi, di mana teman-teman akan dikelompokkan secara acak dan tentunya teman-teman dalam satu padepokan itu kurang saling mengenal. Dan nanti untuk penempatan lokasinya atau tinggalnya sesuai dengan desa mitra. Kalau dikehendaki tinggal di situ selama 49 hari, maka dipersilahkan tinggal. Tetapi apabila tidak, maka program pelaksanaan program kerja akan disesuaikan. Apakah secara online atau secara offline. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan di sini syaratnya. Yang pertama, mahasiswa tersebut telah berada di DIY dan sekitarnya, ya, pokoknya yang bisa dijangkau di kampus pada saat pelaksanaan KKN. Pelaksanaan KKN itu tanggal 27 Desember sampai tanggal 7 Februari 2022. Nah, ini ada momen malam tahun baru di lokasi KKN. Kemudian yang kedua, mahasiswa bersedia ditempatkan di lokasi Desa Mitra UST untuk melaksanakan KKN. Selanjutnya yang ketiga, mahasiswa wajib memiliki sertifikat vaksin. Nanti bisa dipilih ya antara sertifikat vaksin, baik itu vaksin pertama ataupun vaksin kedua, atau surat keterangan hasil swab dengan hasil negatif COVID-19 yang dilakukan 3 hari sebelum penerjunan KKN. Jadi 3 hari sebelum diberangkatkan, teman-teman sudah bisa menunjukkan bahwa teman-teman bebas COVID-19 sehingga tidak meresahkan di lokasi KKN, bahwa kehadiran mahasiswa KKN kan biasanya dicurigai membawa misalnya membawa virus ya, tetapi dengan surat dan sertifikat vaksin ini sudah bisa dijadikan salah satu patokan bahwa mahasiswa dari KKN UST
sehat walafiat. Kemudian yang keempat, mahasiswa dapat mendaftar pada format yang diunduh. Nanti saya akan tampilkan. Formatnya nanti dapat diunduh di LP3M, di lp3m ust.jogja.ac.id, dan mengirimkan biodata ya ke KKN LP3M dengan format atau dengan file name-nya LP2M. Kalau tadi yang untuk program KKN tematik, namanya itu mandiri, kemudian underscore, dan lokasi KKN. Tetapi pada program Desa Mitra, maka teman-teman cukup memberikan file name LP2M. Pengiriman email mulai tanggal 24 November sampai 1 Desember. Kalau yang tadi pada program KKNT sampai 10 Desember, tetapi untuk program Desa Mitra sampai pada tanggal 1 Desember. Kenapa lebih awal? Karena ini untuk mengecek kembali ada berapa jumlah mahasiswa dan berapa lokasi KKN yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya untuk kuota peserta kami hanya batasi 300 mahasiswa. Apabila ada kasus seperti ini, Pak, saya punya kelompok, ada 7 mahasiswa, tetapi kami belum menemukan lokasi KKN. Boleh tidak LP2M untuk memberikan kami rekomendasi lokasi KKN? Karena berhubung teman-teman dalam satu padepokan, semuanya berada di DIY dan bisa hadir di lokasi KKN, maka itu tidak apa-apa. Nanti mereka yang membentuk kelompok, ya, kemudian program yang dilaksanakan adalah program Desa Mitra. Nah, tentunya konsekuensinya adalah teman-teman harus siap untuk ditempatkan dimanapun LP2M tempatkan, ya, dan terjangkau tentunya tidak terlalu jauh. Kalau dulu kita melaksanakan KKN paling jauh itu di Klaten, ya, tepatnya di di Kecamatan Juiring, ya, kemudian Kecamatan Gantiwarno, dan seterusnya. Nah, tetapi dalam periode KKN semenjak COVID-19, kami membatasi lokasi KKN belum di luar DIY atau tidak di luar DIY. Akan tetapi jika perkembangannya sampai Oktober, November, COVID ini mengalami penurunan, maka kami akan mencoba menjelajahi kembali lokasi KKN yang sering dijadikan tempat pengabdian para Dewantara Muda UST. Nah, ini adalah contoh form identitas KKN Desa Mitra, ya, cuman nama, NIM, prodi, alamat KTP, kemudian alamat saat ini. Perbedaannya alamat KTP itu alamat asal, misalnya teman-teman berasal dari luar DIY, kemudian ngekos di Kota Yogyakarta, maka alamat ini harus terisi semuanya. Ada alamat KTP, kemudian ada alamat tempat tinggal saat ini. Kemudian nomor telepon mahasiswa atau WA, selanjutnya nama orang tua atau wali, atau yang bisa kami kami berhubungan, ya, kemudian nomor telepon orang tua atau wali dan alamatnya. Nah, kemudian yang terakhir catatannya mengirimkan biodata ke email LP3M dengan nempel LP2M. Nah, kalau terjadi perubahan perubahan berpikir, yang tadinya mau Desa Mitra mau pindah ke KKNT, silahkan untuk melapor ke admin kami. Tetapi kalau belum mengirimkan email, tidak usah melapor, karena yang kami data itu adalah email yang dikirim oleh mahasiswa. Nah, kemudian saya ingin menanggapi dulu sebelum membuka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan teman-teman terkait lokasi KKN. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan di awal, bahwa KKN pada masa pandemi COVID-19 yang pertama itu berbasis domisili.
atau sesuai tempat tinggal peserta KKN, ya. Dan ini sifatnya ini ya apa tidak harus mengikuti atau lokasi KKN yang sudah ditempatkan oleh LP2M. Nah, bisa teman-teman KKN di tempat tinggal masing-masing atau membawa teman-temannya yang lain untuk KKN di tempat tinggalnya. Misalnya teman-teman saya berasal dari Kalimantan, kemudian ngekos di Jogja, saya ingin membawa mereka ke rumah saya di Bantul. Apakah itu dibolehkan? Boleh, silahkan. Dan itu adalah salah satu bentuk MBKM. Nah, kemudian di lokasi tertentu, tentunya yang sudah disepakati bersama oleh anggota Padepokan dan memperoleh izin dari tokoh masyarakat setempat. Nah, untuk izin secara administratif, belum kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan pada sesi kedua. Untuk saat ini, jika Anda sudah punya gambaran lokasi KKN, silahkan ngobrol-ngobrol dulu dengan tokoh masyarakat. Misalnya Pak RT, Pak RW, Pak Duku, Pak Kades, orang-orang di sekitar situ, bahwa pada tanggal atau pada bulan Desember, kami akan menyelenggarakan KKN di sini. Nah, tujuannya untuk apa? Mungkin saja lokasi teman-teman membutuhkan program-program untuk pengabdian, ya. Jadi bisa mereka request ya program kerjanya apa dan lain-lain. Mas, nanti kalau KKN di sini bisa tidak untuk misalnya penyediaan tempat cuci tangan portable, ya, yang diinjak kemudian airnya mengalir tanpa harus disentuh kerannya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk program kerja. Nah, kemudian untuk lokasi desa mitra ini tidak boleh pilih nanti karena semuanya sudah berdasarkan hasil kerjasama universitas dan lokasi KKN yang dimaksud. Nah, baik. Selanjutnya ada pertanyaan di Telegram terkait bagaimana sih Pak tentang kolaborasi kelompok. Kolaborasi kelompok sangat boleh. Misalnya dalam satu desa ada 2 padepokan di situ atau ada 4 padepokan yang kebetulan melaksanakan KKN. Nah, di sini kelompok yang satu dan kelompok yang lain bisa saling berkolaborasi. Misalnya membuat webinar atau misalnya membuat sosialisasi untuk untuk Karang Taruna, boleh teman-teman saling berkolaborasi. Intinya pada saat berkolaborasi bukan hanya satu kegiatan, ya, tetapi masing-masing kelompok punya kegiatan. Misalnya programnya pemberdayaan Karang Taruna, ya. Nah, ini materinya dibagi, misalnya kelompok yang satu padepokan satu, ya, mengenai edukasi pernikahan usia dini. Nah, kemudian kelompok 2 organisasi kepemimpinan Karang Taruna. Nah, kelompok 3 ya, bahaya narkotika bagi anak-anak dan remaja. Kelompok 4 dan seterusnya seperti itu. Artinya pada saat kolaborasi kelompok tidak hanya satu kegiatan kemudian diklaim oleh 2 kelompok, itu tidak boleh. Ya, jadi ketika berkolaborasi harus ada tema besar dan tema itu yang dibagi menjadi topik-topik tertentu. Meskipun dalam penyelenggaraannya hanya 1 atau 2 hari. Akan tetapi ketika kolaborasi kelompok ini terwujud, maka cukup banyak keuntungannya. Yang pertama, kita keuntungan pemikiran karena banyak teman-teman yang memberikan saran dan masukan. Ketika ada perdebatan, itu hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Kemudian yang kedua, keuntungannya Karang Taruna atau peserta yang dihadirkan dalam kegiatan tentu jumlahnya lebih banyak karena masing-masing punya basic masa. Kelompok 1 punya masa tersendiri, kelompok 2 punya masa tersendiri, begitu seterusnya. Yang ketiga, penghematan dana, ya, karena karena
pada saat teman-teman menyelenggarakan kegiatan kelompok, dana itu bisa dibagi 4 ya. Kelompok 1 menyumbang atau memberikan subsidi sekian, kelompok 2 sekian, kelompok 3 sekian, kelompok 4 sekian. Dan tentunya pada pelaksanaan program kerja ada beberapa program yang memang membutuhkan dana ya. Baik, mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan terkait dengan pembentukan kelompok atau tentang KKN, kami persilahkan. Silahkan Pak Ir, kita aktifkan kembali mikrofon peserta agar teman-teman bisa langsung sharing kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Ayo silahkan teman-teman. Kalau ada yang masih belum dapat kelompok, tidak perlu khawatir, Anda pasti KKN. Ya. Karena apabila kami menemukan mahasiswa belum punya kelompok, kami akan membentuk kelompok dengan mengkolaborasikan antar program studi, dan kami akan tempatkan di Desa Mitra UST. Jadi tidak ada masalah. Begitupun teman-teman yang ingin KKN tematik yang kekurangan orang, yang kekurangan mahasiswa, tidak perlu terlalu terburu-buru. Ya, nanti pastinya akan ada mahasiswa yang akan merapat. Dan tentunya KKN tematik dan KKN Desa Mandiri punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Nanti teman-teman silahkan mencermati sendiri. Ya, teman-teman bisa melihat pelaksanaan KKN periode sebelumnya pada Instagram dengan hashtag KKN UST 2018, 2019, 2020, 2021 atau Dewantara Muda Tanggap COVID-19. Nanti di situ berbagai macam program kerja akan bisa teman-teman lihat. Tetapi jangan dicontoh full ya. Nanti teman-teman silahkan bisa membuat atau berkreativitas untuk merencanakan dan melaksanakan program kerja. Oke, baik teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan dari teman-teman sekalian, dipersilahkan. Mumpung kita baru masa sosialisasi ya, artinya belum terlalu jauh. Selamat siang. Ya, selamat siang, silahkan. Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Oh, sangat terdengar jelas. Silahkan, Mas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Izin bertanya? Ya, silahkan. Untuk kedua KKN tersebut berarti berbeda ya Pak, antara KKN tematik dan KKN yang dipilih tadi oleh LP2M ya Pak? Iya. Itu nanti teknis pendaftarnya bagaimana Pak? Oke. Dari Mas siapa? Miceas Pak, Miceas. Oh, dari Miceas. Baik, terima kasih. Untuk pelaksanaannya, pada dasarnya untuk pelaksanaan program kerja, kalau kita orientasinya ke program kerja itu mirip, ya, sangat mirip. Nanti ada program kerja bidang ekonomi, ada bidang kesehatan, ada bidang lingkungan, dan ada bidang pendidikan. Pada saat teknis pelaksanaan program kerjanya sama. Yang berbeda adalah dalam hal ini satu, penentuan kelompok. Kalau KKNT, penentuan kelompoknya oleh mahasiswa, kemudian ketika program Desa Mitra, penentuan kelompoknya oleh LP2M. Perbedaan yang kedua, KKNT, lokasi KKN-nya ditentukan oleh mahasiswa secara mandiri, tentunya dengan kesepakatan masing-masing anggota kelompok. Kemudian yang kedua, KKN Desa Mandiri, lokasi KKN-nya dipilih oleh LP2M berdasarkan
surat perjanjian kerjasama Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Perbedaannya seperti itu, Mas Mikias, dan persamaannya terkait dengan pelaksanaan program kerja. Pada intinya, mereka akan sama-sama diterjunkan, mereka sama-sama akan ditarik pada tanggal dan waktu yang sama. Kemudian Pak, kalau yang dipilih itu nanti kita daftarnya gimana Pak? Oh, proses pendaftarannya, maaf. Ya, proses pendaftarannya itu nanti kami ada form, ya, form masing-masing seperti tadi contoh yang kami tampilkan. Ada contoh form identitas untuk KKNT atau secara mandiri tadi. Nah, kemudian untuk desa mandiri ada form identitas sendiri. Nah, nanti kalau misalnya Mas Miceas ingin pilih KKN Desa Mandiri, silahkan unduh form KKN Desa Mitra. Ya, KKN Desa Mitra formnya diunduh, kemudian dikirimkan ke alamat email yang sudah tertulis pada form tersebut. Nanti kami akan bagi dua skim, ya, akan bagi dua. Ada pendaftaran untuk atau pengiriman email untuk KKN tematik, kemudian ada pengiriman email untuk KKN Desa Mitra. Nah, ketika kita mengklik KKN tematik, di situ sudah ada ya form identitasnya, kemudian teknis pelaksanaannya. Kemudian kalau kita mengklik Desa Mitra, di situ juga sudah ada form identitasnya. Untuk pendaftarannya ini tidak mendaftar, ini proses pendaftarannya cukup mengunduh form yang kita mau, Mas Miceas dan teman-teman yang lain. Kalau teman-teman ingin masuk kepada KKNT atau secara mandiri tadi, silahkan unduh form tersebut kemudian dikirim melalui email. Dan kemudian kalau Mas Miceas dan teman-teman yang lain ingin Desa Mitra, unduh kembali form ya, form identitas tersebut kemudian dikirim melalui email ya. Saya tampilkan lagi kalau masih bingung ya. Ya Pak, sudah cukup itu sih Pak. Maaf saya potong. Berarti yang di antara Desa Mitra dan Desa Tematik itu nanti pengiriman emailnya berbeda ya Pak ya? Iya, berbeda. Untuk melihat mana mahasiswa yang ikut KKNT, mana KKN Desa Mandiri. Oh ya, untuk KKN Desa Tematik tadi itu nanti ke email maaf Mas. Desa Tematik atau Desa Mitra, Mas? KKN Tematik tadi sama Desa Mitra ya Pak ya? Yang Desa Mitra itu nanti kirimnya ke email yang mana Pak? Nanti kami akan lampirkan di situ, di formnya. Kalau email kami hanya dua, ada kknlp3m.ust@ac.id, ada juga kknlp2m. Nanti kami akan cantumkan di form. Nah, jadi nanti yang membedakan file name, ya file name-nya ada masing-masing, ya seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Oke, Mas Miceas ini lagi nanti rencana KKN di mana? Sepertinya saya mau mengikuti Desa Mitra, Pak, biar nanti lebih mudah saja untuk pencarian kelompok dan segala macam. Lebih mudah. Untuk keuntungan dari KKN Desa Mitra, kita lebih mudah mendapatkan kelompok dan tantangannya lebih besar. Kenapa? Karena kita baru saling mengenal. Kalaupun kebetulan ada masa lalu kita di situ, itu hanya kebetulan, ya. Nah, apabila kita punya teman, ya itu kebetulan, ya. Karena kami mengajaknya tidak ada request. Ya, dari dulu tidak boleh ada request lokasi KKN. Pak, saya ditempatkan sama Pak Irfan. Kenapa kamu harus sama Irfan? Wah, saya tidak bisa hidup tanpa dia. Apalagi KKN. Satu malam saja saya tidak melihat wajahnya. Ini tidak berlaku untuk KKN. Ya, seperti itu. Nah, jadi saya kira punya keuntungan dan kelemahan masing-masing. Begitupun dengan lokasi KKN-nya. Kalau di Desa Mitra tentunya teman-teman malam hari 2 malam berturut-turut atau 3 malam harus sowan ke tokoh masyarakat, memperkenalkan diri. Kami dari Dewan Tara Muda Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa siap KKN. Nah, kemudian disambut dengan warga. Oh, ini dengan siapa? Dengan Miceas. Miceas sudah punya istri belum? Belum. Mau tidak dengan anak Pak Kades? Nah, misalnya seperti itu. Oke,
Baik teman-teman, ada pertanyaan lagi? Ya Mbak Juli Susanti? Iya Pak. Iya Pak, izin bertanya. Untuk nama Padepokan itu dari kelompok sendiri atau dari kampus? Untuk Dari nama, LP2M. Dari LP2M. berarti dari kelompok mengirimkan nama-nama dulu, nanti baru dari LP2M mengirimkan nama Padepokan. Iya. Nanti kami urut Padepokan 1, 2, 3 sampai 200 sampai bahkan 300 Padepokan. Ya. Kalau ada jargon-jargon tersendiri ya monggo nanti dipersilahkan ya teman-teman mahasiswa di masing-masing lokasi ini. Tidak jadi masalah. Tetapi untuk nama atau nomor Padepokan akan ditentukan oleh LP2M dan akan diumumkan sesuai dengan jadwal yang kami sudah sosialisasikan. Begitu Mbak Juli Susanti. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Silahkan teman-teman yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Sebelumnya salam dan bahagia. Saya Dimas di program studi teknik sipil. Mengenai KKN tematik yang mandiri itu, Pak. Dalam satu padepokan hanya diizinkan satu kelompok atau bisa kita kolaborasi 2 kelompok dalam satu padepokan? Itu saja, Pak. Iya, terima kasih. Yang dimaksud kelompok di sini adalah padepokan, ya. Tetapi dalam hal ini, misalnya ada 2 padepokan lokasinya sama, itu diizinkan. Tetapi yang dimaksud lokasi sama di sini tidak sama RT-nya, tidak sama dusunnya. Ya, misalnya Desa Bangunjiwo, Bantul, ya toh. Nah, yang satu padepokan di dusun, misalnya dusun Kribitan, kemudian yang satu di dusun Salaan misalnya, ya. Ini boleh-boleh saja. Dan di antara padepokan tersebut boleh untuk berkolaborasi dalam menyusun program kerja. Tetapi tidak boleh pada lokasi yang sama. Misalnya padepokan 1 RT 1, padepokan 2 RT 2. Semuanya sama-sama di situ, ini tidak boleh. Ya. Tetapi harus tersebar. Nah, nanti bentuk kolaborasinya adalah program kerja. Seperti itu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Salam. Ya, salam. Dari teknik. Ini banyak dari teknik ini untuk KKN periode ini. Karena memang sering bersamaan Fakultas Teknik dan Fakultas FKIP. Baik, silakan teman-teman yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi gini, Pak. Gimana nanti kalau ada teman-teman yang saling suka gitu, Pak, di kelompok? Apakah kelompoknya dibubarin ganti ke kelompok lain? Saling suka itu bagus, ya. Yang tidak boleh itu saling membenci, ya. Cinta itu, Mas, cinta itu sebuah anugerah yang diberikan oleh seluruh makhluk hidup. Jadi kita tidak boleh menampik itu. Bapak juga sering dapat kasus seperti itu, Mas. Ya, baik apalagi dulu ya pada saat KKN sebelum pandemi. Ada yang awal-awalnya romantis, ya kan, maklum baru jadian ya toh. 2 minggu kemudian putus. Akhirnya salah satunya pengen mengundurkan diri dari KKN jika tidak pindah padepokan. Nah, saya katakan seperti ini. Kami tim KKN tidak punya kepentingan dengan mahasiswa KKN. Kalau teman-teman mau mundur, silahkan mundur. Ya. Tetapi ya kami tidak ada cerita mahasiswa boleh pindah-pindah padepokan, tidak boleh. Ya. Kalau Anda mau mundur itu urusan Anda, itu urusan studi Anda. Kalau Anda misalnya di situ tidak tahan karena sakit hati, ya siapa suruh main-main api di situ. Ya. Nah, oke, siapa? Iya, tidak apa-apa kalau ada saling suka, hanya saling menjaga saja, ya karena kan apalagi banyak dari PGSD perempuan dari FKIP iya, harus Pak, benar dijaga. itu, Pak. Iya, Bapak apalagi aja jaga semua baru ketemu fakultas lain, Pak. Wah. Iya, makanya itu kan banyak mahasiswa teknik berjodoh dengan mahasiswa FKIP. Khususnya pada saat pelaksanaan KKN. Wah, ini bagus ya. Nah, Bapak tidak melarang hal-hal seperti itu selama tidak berbuat hal-hal yang negatif. Acang cari kita itu biasa. Ya, betul. Silakan Bu Afifah. Bu Afifah. Silakan Mbak Afifah Nurul. Pak, saya mau tanya. Tadi kan dijelasin kalau
kelompoknya bikin mandiri, tapi lokasinya bisa mengikuti desa mitra. Itu bagaimana ya, Pak? Iya, nanti silakan Mbak Afifah WA ke nomor admin yang dicantumkan, WA atas nama kami kirimkan formnya, tapi jangan lewat kan sudah kirim lewat email tuh, ya toh? Nanti kirim lagi ke WA admin tersebut. Nah, mohon Bu, namanya Bu Restu adminnya. Oh, putus-putus suaranya. Ya. Halo, apakah di tempat teman-teman juga putus-putus? Terdengar kok, Pak. Lancar, Pak. Terdengar. Pak. Iya. Oke. Nah, kalau sudah dikirim, teman-teman bisa ngirimkan form identitas kelompoknya ke admin kami, namanya Bu Restu. Kemudian bilang, Mbak, Bu ya, jangan Mbak. Nanti kalian kayak kesannya so akrab. Bu, mohon kelompok kami atas nama di atas untuk mengikuti lokasi KKN Desa Mitra. Kami akan siap menyesuaikan. Ya, menyesuaikan itu maksudnya Mbak Afifah, menyesuaikan syarat-syaratnya. Ya, yang pertama siap ditempatkan di lokasi manapun. Kemudian yang kedua siap menunjukkan surat vaksin atau surat swab. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, jelas ya Bu Afifah ya, Mbak Afifah. Maaf. Jelas, Pak. Ya, saya terbiasa memanggil mahasiswa-mahasiswi di PGSD Ibu dan Pak ya, supaya mereka segera segera menjadi guru. Nah, seperti itu. Ada Bapak guru, ada Ibu guru. Oke, silakan teman-teman yang lain. Kita forumnya santai-santai ya, tidak perlu saya mau bertanya apa ini sama Pak Aim, buka teori KKN, tidak perlu. Cukup ungkapkan keluh kesahnya, apa yang menjadi penghambat, apa yang menjadi hal-hal yang perlu dipertanyakan. Kita forumnya bukan forum yang sangat ilmiah ya, tapi ilmiah. Tetapi ya silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Kita baru selesai KKN bulan lalu, jadi masih panas-panasnya ini. Pak, saya ingin bertanya. Ya, silahkan Mbak Sofia. Kalau semisal KKN itu padepokannya laki-laki sama perempuan itu dicampur nggak ya? Maksudnya dicampur bagaimana? Tempat tinggalnya kayak gitu. Oh iya. Kalau di desa mitra ya, kebanyakan kasus itu dicampur. Nah, kebanyakan kasus loh. Karena keterbatasan. Misalnya seperti rumah Bapak nih, Pak Aim, boleh mahasiswa tinggal di sini tapi kamarnya cuma satu. Mungkin kamarnya untuk perempuan, kemudian laki-laki bisa istirahat di ruang tamu. Nah, karena KKN itu kita nggak bisa memilih rumah yang bagus-bagus. Bahkan 2018, kebanyakan anak KKN itu tidur tidak beralaskan tegel atau lantai. Tanah, kemudian mereka buat buat tikar. Nah, untungnya yang KKN di situ mahasiswa teknik sipil, ya. Kemudian dan ini dijadikan program yang sangat membanggakan UST. Apa programnya? Bedah rumah. Coba bayangkan anak UST, ya, masing kos, mereka berani untuk melakukan terobosan. Saya dipanggil Pak Aim. Kami dari Fakultas Teknik yang ada di kecamatan ini sudah sepakat untuk memberikan bantuan kepada yang punya rumah. Saya bilang, bantuannya apa? Kami mau bedah rumah, Pak. Saya sampaikan ke kecamatan aja heran. Mereka ngambil uang dari mana? Saya tidak menanyakan sama mahasiswa uangnya dari mana. Mereka mau, Bapak izinkan. Dan itu luar biasa ya. Lantainya lantainya tidak terlalu bagus, tapi lebih bagus daripada sebelumnya. Dinding-dindingnya. Saya bilang ini betul-betul luar biasa. Mereka KKN dan mereka kompak ya, dari teknik sipil dan teknik industri. Nah, ada juga kasus kedua, Bu Sofia, ya. Mbak. Ada juga. Nah, siapa? Mbak, ya. Enggak usah emosi. Mau jadi ibu enggak? Santai. Masih lama. Mau jadi ibu enggak? Mau kan? Nah, oke. Ada juga kasus ya, laki-laki dan perempuan harus dipisah. Tetapi saya selalu sampaikan, Pak, boleh dipisah tapi enggak jauh-jauh. Karena mereka kasihan kalau mau rapat, mau makan, ya apalagi yang laki-laki. Nah,
Pak, kami Pak harus naik motor setengah jam untuk ke Padepokan perempuan. Nah, jadi tidak terlalu jauh. Misalnya jaraknya cuma 50 meter. Jadi mereka mahasiswa itu kalau rapat, misalnya malam-malam mau evaluasi program kerja yang sudah dilaksanakan, kemudian merencanakan proker untuk hari berikutnya, mereka bisa bergabung dulu, nanti agak malam baru pulang. Nah, sambil teman-teman mahasiswinya dijaga oleh yang laki-laki. Ya, Bapak selalu menitipkan pesan khususnya untuk mahasiswa laki-laki, jaga teman perempuanmu. Karena itu harga diri lembaga UST. Nah. Pasti Pak, saya jaga dengan baik-baik itu. Amin. Oke, begitu Mbak Sofia? Cukup jelas? Pengalaman juga Pak Bapaknya? Ya, cukup jelas. Makasih, Kak. Iya pengalaman lah. Ya Bapak di situ sudah lama dan sudah banyak mendapatkan hal-hal yang masuk akal dan hal-hal yang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal misalnya hal-hal gaib, ya hal-hal yang masuk akal misalnya mahasiswa digerebek warga minum minuman keras dalam padepokan akan diancam dipulangkan. Ya Bapak harus bisa untuk tentunya ya tidak membela mahasiswa UST, tetapi menyayangi mereka supaya tidak dipersalah-salahkan oleh warga seperti itu. Oke, Mbak Vika silakan. Selamat sore Pak, salam dan bahagia. Sore. Salam. Saya mau tanya tentang di pengumuman yang tentang pelaksanaan. Itu kan ada poin metode ya Pak. Nah itu tertulis metode pelaksanaan program kerja KKN adalah blended atau campuran atau secara online dan offline dengan ketentuan prosedur bla 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 itu kan Pak. Nah, itu maksudnya pelaksanaan program kerjanya blended itu gimana ya Pak? Apakah kita harus offline di kampungnya itu misalnya harus nginep selama 49 hari itu atau bagaimana? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mbak Vika. Ya, untuk yang dimaksud blended, ya program kerja yang pertama bisa dilaksanakan secara luring atau langsung. Misalnya teman-teman mengadakan sosialisasi pembuatan roti kering dari bahan pisang, misalnya diselenggarakan secara luring, mengumpulkan masyarakat itu boleh, tetapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang nantinya akan tertuang dalam Juknis. Nah, kemudian yang kedua, diperbolehkan online. Misalnya ada program kerja membuat poster, ya, poster tentang pencegahan penyebaran COVID-19. Di-upload di mana? Di Instagram, kemudian di Twitter, atau membuat video pada YouTube. Itu semuanya masing-masing ada harganya. Harga yang dalam hal ini yang Bapak maksud adalah jam program kerjanya. Nanti akan kami sampaikan pada teknis pelaksanaan program kerja. Intinya kalau luring langsung datang di kampungnya, ya langsung laksanakan di situ. Nginap tidak nginap itu tergantung kebijakan orang sana, ya. Misalnya nih, karena ada juga lokasi KKN yang tidak mengizinkan mahasiswa untuk ngelaju mengingat penyebaran COVID-19. Ada juga lokasi KKN yang mengizinkan, silahkan mau tinggal di sini boleh, tidak tinggal di sini boleh. Hanya kejadian banyak kasus kelompok atau dalam padepokan itu dalam hal ini kondisinya menjadi negatif itu karena masing-masing ada anggota kelompok yang sering pergi, ya. Kemudian ada yang bekerja, ada yang menginap, ada yang tidak aktif misalnya. Nah, ini yang kadang-kadang menimbulkan masalah tersendiri di dalam padepokannya. Jawaban saya kepada Mbak Vika, apabila nanti misalnya Mbak Vika tidak bisa tinggal lama di lokasi atau hanya bisa pada saat pelaksanaan program kerja, musyawarahkan pada kelompoknya atau padepokannya. Seperti itu Mbak Vika. Baik Pak, terima kasih. Iya. Silahkan teman-teman yang lain, siapa lagi?
Ini ya, Pak. Silakan. Ya. Kebetulan saya di Kabupaten Klaten, Pak, ini, Pak. Di kecamatan mana, Mas? Klaten Utara. Untuk tempat yang biasanya di Kabupaten Klaten itu di daerah mananya ya, Pak? Nanti bisa saya kunjungi untuk cari informasi seperti itu. Iya. Kalau di Ganti Warno, kami semuanya sudah masuk di semua desa. Ganti Warno, Juwiring, apalagi ya? Yang setelah yang pas masuk pas masuk Klaten itu kecamatan apa duluan ya? Lupa daerah namanya. Prambanan itu, Pak. Iya, setelah Prambanan itu kecamatan apa ya? Kalasan. Jogonalan. Sama satu namanya kecamatan apa ya? Dekat Juwiring itu ada kecamatan di situ, kecamatan apa ya? Pak, itu yang Juwiring itu yang daerah Delanggu itu. Daerah Juwiring gimana, Mas? Daerah Delanggu itu toh, Pak, Juwiringnya? Iya, daerah Delanggu. Oh iya. Pokoknya Juwiring semua desa kami sudah lalui dan di situ dulu ya, sangat heboh karena ada mahasiswa. Kan kita KKN ada Juwiring lokasi, Mas, yang pas perbatasan dengan Sungai Bengawan Solo. Itu daerah mana ya? Pas di situ, Pak, saya. Iya, pas di situ. Mahasiswa setiap kesurupan pengen lompat di situ. Dapang pengen lompat. Itu dulu, ya. Dan heboh dulu itu di sana. Iya. Silakan, Mas, kalau mau mereka pasti kalau misalnya aparatnya masih sama ya. Misalnya kami dari KKN UST, ya Pak Abdul Rohim, kemudian Pak Eko dari Fakultas Teknik Industri, kami sering ke sana dulu. Ya, kalau masih pejabat yang dulu mesti kenal seperti itu. Hanya sekarang kami belum bisa ke sana ya. Nanti mohon disampaikan kenapa kok sekarang LP2M tidak pernah ke sini. Nah, karena kami ketika keluar itu harus meminta izin dulu sama pimpinan universitas. Apalagi saya ya, dulunya orientasinya kemana-mana, setiap lokasi kami datangi, tapi sekarang Bapak hanya bisa berhubungan lewat telepon. Jadi ya agak kesulitan. Kecuali desa mandiri. Kalau desa mandiri kan Bapak bisa langsung ketemu karena sudah ada surat kerjasama. Terima kasih. Iya, Pak, terima kasih. Coba nanti saya carikan informasi di daerah kecamatan tersebut. Terima kasih. Ya, sama-sama, Mas Septian. Ya, silakan teman-teman. Sesi tanya jawab kita buka sampai jam 5 ya. Tetapi kalau tidak ada pertanyaan lagi sebelum jam 5 kita tutup. Ya, silakan Mas Mikias. Ada pertanyaan dari YouTube nih, Pak. Dari mana? Yang di streaming YouTube. Oh iya, silakan. Filia Asari katanya. Izin bertanya, Pak. Permisalkan kita memiliki proker yang terdapat kejuaraannya, itu nanti biaya full dari anggota Padepokan atau dari pihak LP2M yang akan sedikit meringankan, Pak? Iya. Segala bentuk program kerja yang dilaksanakan adalah tanggung jawab Padepokan. Segala, ya, baik perencanaan, eksekusi, maupun konsekuensi dari program kerja tersebut. Misalnya penyediaan hadiah, kejuaraan, ya, itu menjadi tanggung jawab Padepokan. Nah, jika program tersebut kebetulan sama dengan program yang kami laksanakan, karena LP2M juga punya program kerja, nanti silakan dikomunikasikan. Kalau kebetulan sama, kita akan berkolaborasi. Seperti itu. Terima kasih yang bertanya lewat live streaming YouTube. Jawabannya, ya, segala kebutuhan terkait pelaksanaan program kerja merupakan tanggung jawab setiap Padepokan. Ya, terima kasih sudah dibacakan, Mas Mikias. Ya, Pak. Sama-sama. Silakan teman-teman yang lain. Pak, saya mau bertanya lagi, Pak. Iya, silakan. Ini pertanyaan serius ini, Pak. Nah, ya. Kalau dari apa namanya? LP2M. Oh ya, kalau kelompok yang dipilihkan oleh LP2M itu
Harusnya kan Pak, ada salah satu peserta KKN itu yang orang Jawa. Kalau kita KKN di Jawa. Soalnya kalau nggak ada orang Jawa, kemungkinan kalau satu kelompok itu orang Timur atau orang Sumatera semua, itu nggak ngerti sama sekali bahasa Jawa, kemungkinan mereka tertekan gitu Pak. Bukan tertekan. Iya. Itu kalau yang dipilih untuk komunikasi masyarakat itu kemungkinan susah. Jadi kalau yang dipilihkan oleh LP2M itu ada nggak Pak yang Jawa yang dari orang Jawa gitu? Iya, ini maaf dengan siapa? Ramdan Hermawan, Pak. Terima kasih Mas Ramdan. Ini Bapak anggap bukan pertanyaan ya, tetapi ini masukan kepada kami di tim KKN apabila pembentukan kelompok di desa mitra ada baiknya atau tidak harus satu suku ya, minimal dalam satu kelompok dalam desa mitra itu, dalam satu padepokan maksud saya, ada mahasiswa yang bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jawa atau orang setempat. Ya, begitu ya Mas Ramdan? Iya, betul Pak. Iya, terima kasih Mas Ramdan atas masukannya. Ini masukan saya pikir ini. Ya, pertanyaan live streaming YouTube. Silahkan mohon bantuannya untuk disampaikan. Dari rata-rata, waduh sudah hilang lagi. Gimana cara melihatnya ya? Dari manusia rata-rata, Pak. Katanya izin bertanya, untuk acara puncak KKN itu nanti ada ya yang semua padepokan dikumpulkan? Iya, ada. Namanya monitoring dan evaluasi. Setiap mahasiswa yang pertama, setiap padepokan menunjukkan karyanya. Bahwa karya kami sudah buat produk A, buat produk B, untuk masyarakat setempat yang bisa bermanfaat bagi mereka. Sepeninggalan kami setelah melaksanakan KKN. Ada nanti ya. Tetapi untuk penyelenggaraannya, apakah secara offline atau online belum bisa kami pastikan. Sesuai dengan kondisi yang terkini ya. Apakah offline dan online, apakah full online, atau full offline. Nanti kami akan bisa jawab setelah melihat perkembangan terkini terkait penyebaran COVID-19. Seperti itu. Nanti ada seperti yang dulu-dulu kan. Itu kesempatan itu, rame-rame semuanya. Ya, silakan mohon bantuannya dibacakan kalau ada ya di live streaming YouTube, karena terus terang Bapak mengalami keterbatasan untuk melihat ke sana. Baik, Pak. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Waalaikumsalam, silahkan. Izin sebelumnya salam dan bahagia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imam Kurniadi dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Izin yang saya tanyakan, misalkan kita udah mendapatkan planning atau tempat, apakah ada persyaratan untuk menembusin tempat tersebut, Pak? Persyaratan yang harus dibawa. Terima kasih. Iya. Yang pertama, kalau misalnya sudah dapat lokasi, secara lisan dulu menyampaikan ke tokoh masyarakat setempat, menginformasikan jika saudara ingin KKN di situ. Nah, kalau misalnya, oh iya silakan Mas, nanti untuk pengajuan izinnya, kami punya surat permohonan izin KKN untuk ditembuskan ke kantor desa dan kecamatan. Apabila sudah mendapatkan tanda tangan izin dari desa dan kecamatan, kemudian ini bagi semua teman-teman yang memilih KKNT ya. Nah, izin melalui desa, kecamatan, kemudian berita acara tersebut atau surat izin tersebut kembali dikirimkan ke LP2M untuk selanjutnya kami proses ke pemerintah kabupaten dan kota yang dimaksud. Seperti itu, Mas. Iya, baik Pak, terima kasih. Terus untuk misalkan kita udah mendapatkan persetujuan tempat tersebut, berarti langsung dilaporkan ke LP2M, Pak, seperti itu? Iya, betul. Yang penting kami terima suratnya, nanti kami kirim ke pemerintah kabupaten untuk melapor bahwa ada mahasiswa kami KKN di
dusun A misalnya sebanyak sekian orang untuk melaksanakan KKN. Ingat mahasiswa proses izinnya tidak sampai ke Bapeda ya, hanya sampai ke pihak kecamatan. Jadi kita mulai izin dari bawah. Nanti izin yang dari bawah atau dari desa, kecamatan akan dijadikan runutan untuk izin ke Bapeda. Sehingga semua aspek legalitasnya jelas. Terima kasih Mas pertanyaannya. Ini membantu teman-teman yang lain yang melaksanakan KKNT atau secara mandiri bagaimana proses izinnya. Dan tetap nanti kami akan sampaikan di sosialisasi sesi berikutnya. Oke, cukup sekian Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Salam. Lanjut, ada 2 pertanyaan lagi Pak dari YouTube. Ya, silahkan. Yang pertama ada Meisa Widya. Pak, izin bertanya, saya sudah membentuk kelompok dengan 7 anggota. Lalu mau tempat KKN-nya dipilihkan oleh kampus. Itu nanti pendaftarannya pilih yang mana ya Pak? Apakah melalui jalur yang mana? Oke, baik. Terima kasih. Nanti untuk teman-teman yang sudah dapat kelompok, ya, tetap mengirimkan email dengan file name seperti itu. Akan tetapi nanti disertai dengan WA kepada staf kami untuk selanjutnya agar diberikan daerah untuk desa mitra. Ya, ini kan artinya mengikuti program desa mitra, tapi kelompoknya dibentuk sendiri boleh. Yang penting nanti melapor ke admin kami, kirimkan kembali filenya melalui WA Japri, kirimkan nama-namanya, kemudian bersedia mengikuti persyaratan yang ada atau yang tercantum di desa mitra, khususnya persyaratan memiliki surat vaksinasi, sudah vaksinasi maksud saya, dan kemudian atau memiliki surat swab, ya swabnya boleh antigen, pokoknya swab lah yang menunjukkan bahwa teman-teman tidak terindikasi COVID-19. Seperti itu. Silahkan pertanyaan selanjutnya. Yang selanjutnya ada izin melanjutkan bertanya dari Mbak Aprilia Asari yang tadi. Besok itu kita tetap mendapat dosen atau pamong pendamping tidak? Oh, tetap dapat. Nanti kami akan buka informasi kepada dosen-dosen di UST untuk mendaftarkan diri menjadi dosen pendamping lapangan. Setiap padepokan pasti memiliki dosen pendamping lapangan untuk berkomunikasi menyangkut segala hal yang terjadi di padepokan. Seperti itu. Baik. Ya, terima kasih Mas Mikias. Mas siapa ya tadi yang membacakan ya? Maaf, saya tidak bisa melihat. Iya, sama-sama. Ya, makasih. Ya, silakan teman-teman yang lain. Ini banyak chat, tapi saya tidak bisa. Oh, ini banyak chat. Iya. Oh, minta link Telegram. Mas Wisnu, Pak Irfan minta tolong bantuannya untuk link Telegramnya di-share di chat Zoom, biar teman-teman yang belum bergabung bisa ikut bergabung di grup Telegram untuk bertanya atau untuk sharing. Nanti kami juga akan ada grup WA, tetapi khusus ketua padepokan. Ya, kalau untuk Telegram secara umum karena jumlahnya 1000-an lebih. Nah, mohon maaf kalau banyak masuk spam ya. Dan mohon dengan sangat apabila teman-teman bergabung di Telegram untuk merename ya, karena banyak nama-nama, ada nama-nama Korea, ya Bapak enggak mengerti ada apa, tapi menggunakan nama mahasiswa yang KKN agar kami bisa identifikasi. Dan kami nanti akan clearing data tersebut. Nah, khawatirnya ada penyusup atau yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah untuk masuk ke Telegram tersebut. Jadi mohon maaf. Pak, untuk proposal pengajuannya nanti bikin sendiri atau dari kampus. Kalau untuk proposal KKN, kami punya, kalau mau digunakan silahkan. Misalnya untuk melaksanakan program kerja
di lokasi minta proposal, nanti kami punya, ya. Tetapi di situ secara eksplisit program kerjanya belum secara khusus, masih secara umum. Nanti teman-teman bisa tambahkan. Nanti filenya akan kami kirim. Nanti silakan diunduh untuk proposal KKN. Ya, kalau misalnya ada yang membutuhkan ya. Tetapi selama ini biasanya tidak dibutuhkan proposal-proposal untuk terkait penyelenggaraan KKN. Tapi kalau butuh kami akan siapkan. Begitu Mbak Susi Susilawati, terima kasih pertanyaannya di kolom chat Zoom. Saya nyalakan video lagi, nah, biar ada gambarnya. Ya, teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti teman-teman boleh melanjutkan pertanyaan di Telegram ataupun di akun YouTube kami di KKN UST. Oke, masih ada satu, Mas Miftahul, kami persilahkan. Maaf, mau bertanya tentang dana, Pak. Dari kampus ada kucuran dana atau tidak? Maaf, tadi telat gabung gitu, Pak. Iya. Kalau untuk dari kampus, dari periode mulai dari corona, setiap mahasiswa KKN diberikan subsidi sebesar Rp200.000. Ya, jadi saya ulangi, kalau menengok dari dulu setiap periode, setiap mahasiswa diberikan subsidi oleh universitas sebesar Rp200.000. Seperti itu Mas Miftahul. Ini belum saya sampaikan juga. Ya, jadi pas. Iya. Berarti untuk satu kelompok kan itu maksimal ada 7 orang. Lah, berarti dikali 200 begitu, Pak. Iya, betul. Hanya saja ini mohon maaf ya, Bapak tidak bisa mengandai-andai untuk pencairannya. Biasanya pencairannya itu nanti di pertengahan KKN. Ya. Untuk pencairan melalui rekening masing-masing mahasiswa yang kami peroleh sesuai dengan daftar yang diajukan oleh DPL. Seperti itu. Jadi tidak pas penerjunan langsung dikasih ya, tidak. Tetapi nanti pas pertengahan KKN baru bisa dicairkan. Ini saya sampaikan lebih awal agar nanti tidak timbul kesalahpahaman ya terkait uang subsidi tersebut dan teman-teman yang mendengarkan ini menjadi saksi. Ya. Ada pertanyaan lagi Pak dari YouTube. Ya, silahkan. Dari Mbak Suri Saputri. Izin bertanya Pak, kalau misal sampai akhirnya tidak dapat dari prodi lain, semua dari PGSD bagaimana Pak? Boleh? Oh, tidak boleh. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tetap tidak boleh. Ya, tetap harus ada satu yang berbeda prodi. Kalau semuanya sama, maka kami akan lihat kan email yang dikirim. Kalau semua listnya prodinya sama dari PGSD, maka kami akan akan konfirmasi ke Ketua Padepokan untuk memasukkan satu prodi yang lain di situ. Yang belum mendapatkan kelompok tentunya. Kalau misalnya tetap tidak ada, ya terpaksanya kelompok tersebut harus disebar ya untuk teman-teman di KKN yang lain, KKN tematik yang lain, seperti itu. Yang pastinya tidak boleh dalam satu padepokan tidak ada prodi yang lain. Inilah pentingnya pergaulan dalam organisasi, baik organisasi IMPS, organisasi MMF, organisasi MMU, agar pergaulan itu menjadi sangat luas, ya. Olehnya itu mulai dari sekarang teman-teman untuk mencegah hal itu terjadi, silahkan untuk mencari teman di program studi yang lain. Silahkan beriklan lewat Telegram. Kami membutuhkan satu dari prodi yang lain, boleh, ya. Silahkan. Bapak baca lagi yang ada di Zoom, ya sebentar kalau ada mau bertanya ya. Pak izin bertanya, 200.000 untuk biaya kebutuhan selama KKN, Pak?
Jadi semisal 1 bulan di daerah tersebut secara offline, nah biaya hidupnya menggunakan uang pribadi, iya uang pribadi, ya. Jadi uang 200.000 itu ya 200 selama Anda KKN. Untuk menyelenggarakan program kerja, biaya hidup, dan seterusnya, itu ditanggung oleh masing-masing individu. Seperti itu pertanyaan dari Mbak Nitis Oka Ruwaida. Jadi bukan biaya hidup ditanggung oleh LP2M atau ST ya. Universitas sudah memberikan biaya subsidi 200.000 rupiah. Baik, silahkan. Masih ada pertanyaan lagi? Masih Pak, dari YouTube masih ada satu lagi. Iya, silahkan. Masih dari Mbak Aprilia Asari. Izin melanjutkan mengenai dana Pak. Bagaimana jika mahasiswa tersebut tidak memiliki nomor rekening? Karena tidak semua memiliki nomor rekening. Iya, kalau tidak memiliki nomor rekening berarti nanti kami titipkan di rekening temannya yang direkomendasikan oleh yang punya hak. Misalnya Pak Irfan tidak punya nomor rekening. Ya, Pak Irfan merekomendasikan, wah rekeningnya Pak Aim aja. Nah, ya berarti nomor rekening temannya. Fleksibel. Ya, tidak mungkin wah harus datang ke kampus ambil. Oh, tidak. Ya. Bahkan boleh nanti diwakilkan, misalnya dimasukkan aja Pak di rekening ketua Padepokan atas nama ini, ya boleh juga seperti itu. Karena itu hak Anda dan kami tidak akan mempersulit. Begitu dari Mbak siapa tadi lupa, terima kasih atas pertanyaannya. Pak, saya mau bertanya. Iya, silakan Mbak Restia. Ya, untuk pembentukan kelompok, kalau misalnya kita semuanya cewek, boleh nggak ya, Pak? Atau kita harus ada cowoknya? Ya, boleh. Semuanya cowok, semuanya cewek, boleh. Semuanya setengah cowok, setengah cewek juga boleh. Yang penting Anda bisa menjaga identitas lembaga dan yang lebih penting identitas Anda sebagai mahasiswa. Silahkan, Mbak Resti. Iya, makasih ya, Pak. Iya, ya, satu pertanyaan ya Bapak bacakan di sini karena sekarang sudah hampir jam 5. Nanti tidak terlalu lama. Pak, izin bertanya, terkait surat perizinan ke tempat padepokan yang akan kita tuju, apakah kita buat sendiri atau dari kampus? Dibuatkan kampus, formatnya sudah ada, tanda tangannya sudah ada, capnya sudah ada. Tinggal Anda melampirkan nama-nama anggota padepokan beserta identitas diri anggota padepokan. Ya, misalnya KTP, kakak nggak perlu, ya cukup KTP. Nah, atau KTM atau SIM. Nah, itu nanti yang akan disimpan di kantor desa. Jadi nanti ada 3 rangkap. 1 rangkap kantor desa, 1 rangkap kecamatan, 1 rangkap ke LP2M. Ya, begitu Mbak Fatim, penyanyi. Inilah akhirnya. Nah, inilah akhirnya sosialisasi kita pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas kerjasamanya. Bertanya, Pak. Iya, silakan. Mas Titus. Ya, Pak. Ini terkait KKN, Pak. Iya, kalau terkait keluarga Bapak kan tidak cocok. Ini kan aku lagi di kampung Mas sendiri dari WST di kampung sini. Di Nias. Kampungnya mana, Mas? Utara, Kampung Nias. Oh iya, Medan. Pak, boleh nanti KKN-nya sendiri apa di sini aja maunya? Iya, boleh. Tetapi tetap harus membentuk kelompok. Namanya itu KKNT, KKN tematik. Nah, tapi Mas Titus, pelaksanaan KKN-nya di wilayah itu saja. Nah, tapi ada kelompok ya Pak, harus ikut kelompok? Iya, harus ada kelompok. Kalau individu kurang tepat untuk basic kita, ya basic ketaman siswaan ya. Jadi harus secara berkelompok. Sudah dapat kelompok, Mas Titus? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah ya sudah. Malah bagus ya, toh. Oh, berarti terkait nanti programnya Pak untuk berkelompok, saya bisa lakukan sendiri di tempat sendiri juga ya, Pak? Ya? Iya, boleh. Misalnya nanti ada program kelompoknya Mas Titus yang di lokasinya Mas Titus di Sumatera Utara. Boleh Mas Titus laksanakan sendiri di sana. Tetapi tentunya teman-teman kelompok tetap support, ya. Apapun supportnya, karena namanya program kerja kelompok, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Misalnya saya program kerja kelompok saya tanggung jawab sendiri, Mas Titus. Nah, tetapi tidak dibantu, tidak boleh, harus tetap dibantu.
ya support apa kayak ya semangat Mas Titus atau Mas Titus ini ada bantuan dana untuk pelaksanaan kelompok di sana. Boleh seperti itu. Oh, baik Pak, terima kasih informasinya Pak. Ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas kerjasamanya yang sangat baik. Kami usahakan setiap minggu ada pertemuan seperti ini terkait perkembangan bagaimana pelaksanaan atau persiapan KKN teman-teman semua di tengah kegiatan ujian tengah semester, dan saya yakin teman-teman yang mengikuti KKN adalah mahasiswa yang dewasa dan berkarakter. Nah, sehingga nanti ketika kita berkomunikasi seperti ini, semua punya ide dan gagasan untuk disampaikan, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Mohon maaf atas segala kekurangan pertemuan kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Amin. Teman-teman mohon 2 detik silahkan menyalakan kameranya, kita foto sebentar ya. Nah, nyalakan kamera sebentar saja, kita foto ya, hanya untuk foto toh ya. Nah, iya kan muncul semua ya. Ada Silahkan. 3 juga Pak itu Pak. Iya, enggak apa-apa. Oke, Pak Irfan mohon silahkan minta tolong diambil gambarnya, nanti kita kirim ke Telegram. Inilah Dewantara Muda UST periode 2 tahun 2021-2022. Oke, siap. Saya mulai dari halaman pertama. Oke, tahan senyumnya. Karena tidak tahu ini di foto di halaman berapa. Ya. Wah, terima kasih teman-teman. Ya, memang betul-betul luar biasa kompak ini. Semoga kekompakan ini tetap terjaga sampai akhir KKN. Kalaupun ada masalah itu pasti bisa kita tangani. Selama tidak anarkis. Ya, cukup kita selesaikan secara kekeluargaan. Tidak harus berkeluarga juga ya. Ya, tetapi komunikasinya secara kekeluargaan dengan tidak tidak menampilkan nilai-nilai toleransi dan nilai-nilai agama di dalam. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam dan bahagia. Salam Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Salam buat orang tua di rumah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Salam. Terima kasih Pak. Salam. Ya, teman-teman dipersilahkan untuk meninggalkan kelas virtual kita pada sore hari. Nih, kau lihat. Iya. Bagi yang belum ikut bisa melihat rekamannya di YouTube ya. Tapi tadi terpotong menjadi 2 link karena ada kendala jaringan. Iya.